Hai, selamat datang di podcast Pengembangan Diri. Sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, saya mau ngasih tahu satu informasi penting buat kamu. Jadi buat kamu yang udah capek hidup dalam ekspektasi dan harapan orang lain, dan kamu pengen bisa menemukan apa passionmu dan bisa hidup dari passionmu, jadi kamu bisa membangun karir dan mendapatkan uang dari passionmu, kamu bisa join dalam free webinar Success with Passion di tanggal 29 September nanti. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga sebelum slotnya habis. Sampai ketemu di webinar. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa manajemen waktu dan juga gimana cara mendelegasikan kegiatan kita ke orang lain. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, yang masuk waktu itu ketika di pre-webinar ya. Jadi ada beberapa orang yang bisa nanya ke saya gitu ya. Dan karena pertanyaannya belum terbahas di webinar dan di episode podcast juga belum pernah terbahas juga ya pertanyaan ini, khususnya terkait delegasi ya, gimana kita bisa memberikan tugas kita ke orang lain sehingga orang lain bisa menyelesaikan ya tugas yang ada, gimana caranya dan strateginya kita akan bahas di episode kali ini ya. Jadi dia nanya kayak gini, "Hai Kak, sedikit cerita dari aku. Sekarang ini aku bekerja sebagai auditor, dalam kurung bukan pegawai tetap, dan jam kerjaku dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di hari Senin sampai Jumat. Ada keinginan untuk side hustle, doing exercise every morning, belajar bisnis, art, bahasa baru, dan lain-lain. Sedangkan aku masih belum bisa mengatur waktu dengan baik dan bingung juga dengan keahlian lain apa yang aku punya untuk side hustle. Pertanyaan yang ingin aku tanyakan ada 4 ya. Tapi ini mungkin saya bacain satu dulu. Pertanyaan sisanya kita akan bahas di episode selanjutnya biar tidak terlalu panjang di episodenya ya. Di pertanyaan yang pertama dia nanya, adakah tips tertentu untuk manajemen waktu dan cara mendelegasikan kegiatan dengan baik? Oke, kita bahas itu dulu ya. Nanti 3 pertanyaan selanjutnya kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, kalau terkait manajemen waktu ya, manajemen waktu kalau dari saya prinsipnya sih agar kita bisa efektif dan produktif, salah satu pembelajaran yang saya dapat ya sejauh ini yang cukup esensial itu adalah jangan punya terlalu banyak goal dulu ya. Karena kalau kita mau manage waktu tapi ibaratnya hal yang harus di-manage itu terlalu banyak ya, kita punya terlalu banyak komitmen, kita terlalu punya banyak ekspektasi gitu ya di berbagai macam hal, akhirnya waktu kita nggak cukup kayak gitu ya. Karena ada satu quote juga yang mengatakan bahwa we can do anything but not everything. Jadi kita bisa ngelakuin apa saja tapi nggak semuanya gitu. Kita harus milih mana yang paling penting. Jadi yang pertama, kamu harus tentukan dulu prioritas tujuanmu, kamu mau ke mana dulu kayak gitu. Jadi agar kamu tidak terjebak dalam kesibukan aja, tapi kamu benar-benar memilih mana yang paling penting buat kamu ya. Dan saran aku sih, kamu bisa selain kamu udah lagi kerja ya sebagai auditor, saranku kalaupun ada set hustle-nya juga fokus aja dulu satu. Dan yang paling penting, prinsip yang paling penting itu kalau set hustle itu tidak yang menghabiskan waktu yang terlalu banyak ya. Jadi bisa pilih yang seperti itu. Dan lalu step yang selanjutnya terkait manajemen waktu yang saya lakukan setelah kita udah punya prioritas goal yang mau kita lakukan, step kedua adalah kita harus schedule waktu kita dalam seminggu ke depan ya. Kalau sebulan ke depan kayaknya terlalu jauh banget ya kalau kita nge-schedule sesuatu gitu ya. Mungkin tapi tetap ada beberapa yang kita perlu schedule bulan ke depan, even atau bahkan 10 tahun atau bahkan setahun ke depan. Itu mungkin kita punya beberapa plan-plan secara besaran. Tapi kalau secara detail, spesifik, saya biasanya membuat weekly plan ya. Ini saya belajar dari Stephen R. Covey juga gitu ya, dari bukunya First Thing First. Kalau kita merencanakan seminggu ke depan, itu kita bisa lebih menjadi
orang yang proaktif, orang yang antisipatif. Dan itu adalah ciri orang yang produktif. Kenapa? Karena kita tidak menunggu apa yang terjadi di minggu depan apa gitu ya, baru kita melakukan sesuatu. Tapi kita udah merencanakan nih dari goal kita ke depan, aktivitasnya apa aja yang harus kita lakukan untuk mencapai goal tadi. Nah, aktivitas tadi masukkan ke dalam schedule-mu. Sehingga kita itu memastikan di minggu depan itu udah terjadwalkan hal-hal penting yang perlu kita lakukan ya. Dan ini yang biasa saya lakukan dari dulu ketika bagi masa-masa kuliah sambil kerja, ini pun juga saya lakukan. Di setiap hari Sabtu atau hari Minggu saya akan melihat lagi goal-goal saya akan membreakdown lagi aktivitas apa yang harus dilakukan, lalu saya masukkan ke dalam schedule. Tujuannya untuk memastikan hal-hal yang paling penting dalam hidup saya itu udah saya jadwalkan, dan setiap hari saya melakukan hal-hal yang mendekatkan diri saya ke tujuan saya ya. Jadi itu step keduanya, yaitu jadwalkan ke penjadwalanmu. Biasanya sih sekarang pakai Google Calendar ya. Jadi bisa sinkron juga di HP, di laptop, jadi kamu bisa manage waktumu dengan baik. Lalu yang ketiga itu adalah belajar berkata tidak ya. Karena kadang kita udah membuat jadwal nih, mau melakukan A, B, C pada hari-hari tertentu. Tapi kalau kita sendiri ngerasa nggak enakan, sulit berkata tidak, akhirnya kita nggak bisa ngerjain apa yang kita jadwalin gitu ya. Kayak misalnya dulu ketika kuliah saya udah ngejadwalin mau ngelakuin A, B, C, diajak main futsal gitu, diajak nongkrong gitu. Ada kalanya gitu ya, sebagai anak muda akhirnya saya yaudah deh main futsal deh. Akhirnya pas pulang futsal niatnya mau ngerjain apa yang saya rencanakan, udah keburu capek. Akhirnya saya nggak ngerjain, dan akhirnya pekerjaan tadi terdelay ke hari-hari selanjutnya. Nah, jadi harus berani berkata tidak ya. Jadi itu 3 tips manajemen waktu yang mungkin kalau boleh saya saripatikan, tips terbaiknya 3 itu. Yang pertama, pilih goalnya dulu, prioritasnya mana, 1-3 goal. Yang kedua, setelah kamu breakdown goalmu tadi menjadi aktivitas, masukkan ke dalam schedule mingguanmu. Kamu bisa membuat schedule mingguan tiap weekend ya, tiap weekend untuk minggu selanjutnya, sehingga kamu jadi orang yang proaktif dan produktif ya. Dan terakhir, harus berani berkata tidak ya. Dan tadi dari teman kita juga nanya, gimana sih caranya delegasi? Nah, ini juga menarik ya, karena seringkali banyak orang itu berpikirnya hanya sampai time management aja gitu. Tapi kadang tidak memikirkan bisa nggak ya kita delegasikan gitu. Jadi delegasi itu adalah kita memberikan tugas atau aktivitas tertentu itu kepada orang lain untuk orang lain bisa eksekusi, untuk orang lain bisa lakukan, sehingga kita punya waktu lebih banyak untuk melakukan hal lain yang lebih penting kayak gitu ya. Nah, ketika kuliah dulu saya punya satu kesalahan gitu, yaitu adalah ketika kuliah saya udah belajar tentang delegasi, akhirnya saya praktek delegasi. Saya waktu itu mulai bikin gitu ya, bikin audio motivasi dulu, saya masih ingat. Terus akhirnya kan bikin audio motivasi, nanti ada kegiatan untuk kayak ngeburn CD. Dulu zamannya masih klasik banget dulu ketika saya kuliah. Beli kaset beli tempat DVD, beli CD-nya di tempat fotokopian. Kita ngeburn sendiri di laptop yang ada tempat CD-nya. Itu masih saya alamin kayak gitu. Dan lalu akhirnya karena aktivitas tersebut menghabiskan waktu, akhirnya saya sempat gitu mendelegasikan kepada teman saya gitu. Ada yang saya bayar gitu ya, ada yang saya minta tolong kayak gitu untuk mengerjakan hal tersebut kayak gitu. Saya kasih komisi, saya kasih bayaran untuk melakukan hal tersebut. Tapi kesalahan saya adalah saya justru setelah bayar itu saya tidak mengerjakan hal yang penting atau hal-hal yang menjadi kekuatan saya, tapi malah saya santai-santai gitu. Akhirnya malah jadi nggak produktif ya. Padahal dari situ saya belajar gitu. Kalau kita udah mendelegasikan sesuatu, itu berarti kita punya waktu lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang lebih penting, lebih strategis, dan juga
di kekuatan kita kayak gitu ya, sesuatu yang memang nggak bisa kita delegasikan ya. Nah misalnya contoh podcast gitu, so far sih yang podcast kan ini udah 600-an episode kan saya nih yang bikin podcast. Tapi ada nggak hal-hal lain yang menghabiskan waktu yang bisa saya delegasikan? Jadi setelah saya coba coret-coret gitu ya, alur kerja apa aja sih yang harus dilakukan di podcast. Dulu akhirnya saya mulai aware gitu. Saya habis bikin script podcast, bikin outline podcast. Habis itu saya mulai rekaman, habis itu saya ngedit sendiri, habis itu saya ekspor sendiri datanya, dokumennya, terus saya upload sendiri, saya publish sendiri, saya nulis captionnya sendiri, dan seterusnya. Itu saya ngelakuin secara manual, secara sendiri gitu ya, secara sendiri. Dan dari situ saya mulai aware bahwa kekuatan saya ini sebenarnya di podcast. Kalau ada satu hal yang nggak bisa saya delegasikan ke orang so far ya sampai saat ini, yaitu adalah mengisi podcast. Tapi hal-hal lain harus udah bisa gitu didelegasikan. Kayak misalnya ngedit podcast, bikin copywriting gitu ya. Terus publish di platform podcast, itu bisa didelegasikan. Akhirnya saya memutuskan mendelegasikan hal tersebut sehingga saya bisa lebih fokus di podcast. Dan juga saya bisa fokus di campaign yang saat ini lagi jalan. Misalnya ada webinar dan yang lainnya kayak gitu. Jadi delegasikanlah hal-hal yang kurang bernilai lah, atau misalnya bukan sesuatu yang jadi kekuatan kamu. Ya. Terus kalau konteksnya aku lagi kuliah gimana, Bang gitu ya. Kalau kuliah misalnya contoh ya, kamu nyuci baju sendiri, ya, nyuci baju sendiri. Daripada kamu nyuci baju sendiri, mendingan kamu ngelondryin bajumu biar orang lain yang ngerjain. Kamu bisa gunakan waktumu, tenagamu untuk fokus hal lain. Misalnya, kamu bisa sambil kerja, kamu bisa sambil bangun portofolio, kamu bisa sambil bikin konten misalnya, ya kan? Daripada kamu ngelakuin hal tersebut, mendingan kamu ngelakuin hal lain yang lebih bernilai, yang lebih berbobot. Ya, nah itulah tugasnya kamu melakukan delegasi gitu, delegasi ke orang lain untuk melakukan hal tersebut. Ya, mungkin itu ya, semoga menjawab ya. Nanti di episode-episode selanjutnya saya akan jawab beberapa pertanyaan lain juga ya. Ini 3 pertanyaan lainnya mungkin saya bacain ya. Ini saya lupa namanya, nggak ikut saya copy jadi saya nggak sebut namanya. Ini pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas di episode selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengetahui keahlian kita. Nah, jadi kan dia mau bikin set hasil yang sesuai dengan keahliannya. Keahliannya apa? Kita bisa tahu keahlian kita seperti apa. Itu gimana caranya kita bahas di episode selanjutnya ya. Terus ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan bidang yang menarik untuk dikuasai dengan bidang yang kita hanya sebagai penikmat aja gitu ya. Jadi bidang yang perlu dikuasai sama bidang yang mungkin hanya sekedar hobi gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, adakah cara untuk mengurangi rasa kehabisan energi setelah bertemu dengan klien? Ini kayaknya introvert ya. Setiap menyelesaikan audit lapangan selalu merasa seperti overwhelmed dan menjadi enggan berlama-lama dalam berinteraksi sosial di luar jam kerja dikarenakan mood sudah naik turun. Nah, nanti beberapa pembahasan ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, kamu bisa share ke orang-orang terdekatmu agar makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Karena ingat, sharing is caring ya. Dan kamu juga bisa sharing di Instagram story, kamu bisa share episode ini dan mention atau tag @selfdevpodcast. Nanti kita akan repost dari mention kamu. Oke? Thank you udah dengerin podcast pengembangan diri. Never stop learning because life never stop teaching.